Yo, halo semuanya, balik lagi sama gue Topi Merah. Dan kali ini gue seneng banget karena video gue di-react ya sama Abang Vicky Himpong. Aduh, yang di situ dia mempraktekkan sebuah cara yang berbeda. Kemarin kan yang tone mapping, sekarang yang ini RGB level ini ya. Apa sih namanya? RGB level manipulations. Oke, di situ tuh levels di dalam citra digital adalah menaikkan sebuah channel. Channel kan ada 3 RGB. Nah, bisa dari RGB-nya, bisa dari R-nya, green-nya dan blue-nya. Sorry gue capek banget, abis kerja soalnya. Oke, ini langsung gue share screen aja. Sekalian gue menerangkan apa itu color bleed ya. Color bleed itu bukan cuman ada di kain ya, Abang Vicky. Dia itu bisa juga ada di dalam citra digital karena sebuah reduksi image ya. Jadi color bleed itu dia terefek dari pixel warna di sekitarnya. Oke, ini gue mau buktiin sekalian apakah yang lu praktekin adalah color bleed apa bukan. Ini bukan gue yang jawab, dan di sini gue mau pakai AI ChatGPT untuk menganalisa ya. Jadi murni objektif dari gue. Sekalian gue ntar gue praktekin apa itu color bleed dan apa sih margin of error atau bagaimana dampaknya ketika kita itu memanipulasi sebuah level image gitu ya. So gue langsung share screen. Nah di sini, oh ya by the way, di sini gue udah ngechat juga ya. Semoga Bang Vicky itu ngebaca dan kita bisa diskusi secara asik, ilmiah dan transparan gitu ya, sesuai keilmuan kita masing-masing. Oke, di sini langsung aja ya, nggak usah kelamaan. Gue snipping tool, gue snip di sini. Nah, gue screenshot bagian ini, gue copy dan gue masukin ke ChatGPT. Di sini gue bertanya, apakah ini stempel yang melewati jas atau color bleed? Kita jawab, kita tunggu jawaban dari AI. Karakteristik visual, logo stempel tampak memiliki ketebalan warna transparan yang tidak alami untuk sebuah stempel asli. Dicap di atas. Ini bukan gua yang jawab, ini AI dari ChatGPT ya. Nah, kalian bisa baca, kemungkinan besar ini adalah efek color bleed digital, bukan stempel yang melewati. Nah, ini bukan gua yang jawab ya. Jadi ya kalian simpulin sendiri karena memang ini atau apa namanya AI ya. Karena kan Abang Vicky kan udah berteman baik dengan Pak Wapres yang apa-apa AI gitu kan. Jadi ini jawaban dari AI, bukan dari gua sendiri. Karena di sini gua berusaha objektif ya. Ini fotonya juga dari videonya Bang Vicky ya. Semoga video ini juga di-react sama dia, biar kita bisa diskusi secara ya live atau apalah gitulah ya, atau offline bahkan lebih enak, lebih asik. Di situ kita bisa saling mengerti apa sih background kita masing-masing gitu kan. Wah, gue masih kecapean karena tadi habis lari-lari. Oke, sekarang gue udah di Photopea. Jadi dia itu kan memanipulasi sebuah level RGB-nya, level channel RGB. Di sini gue juga bakal mempraktekkan. Oh, sebentar. Ini gue zoom dulu. Ini gue zoom dulu ya biar kelihatan. Nah, gue bakal terangin, bukan terangin, bakal tunjukin level RGB yang error, apa yang disebut color bleeding. Mana nih? Hey, sorry. Adjustment di bagian levels ya. Ini kita turunin channel RGB-nya. Nah, memang di sini seolah-olah itu ada garis, ada merah. Kalian bisa lihat ya. Bentar, gua turunin lagi. Nah, ini kalau RGB-nya kita turunin itu udah kelihatan nih color bleed yang udah mulai error. Nah, kalau kita fullin itu kelihatan banget ini pixel tidak konsisten.
Sorry. Ini gua turun lagi. Nah, memang kalau misalkan kita memanipulasi yang bagian merahnya, terus kita manipulasi yang bagian hijaunya, merah, terus hijau, ya kayak yang Bang Vicky tunjukin. Ini seolah-olah ada sebuah garis, ada bercak merah. Padahal ini gue udah tunjukin ya di sini ya. Ini dari videonya Bang Vicky yang gue screenshot ya, bukan dari sini, tapi dari ini yang gue screenshot. Dan objektivitas hasilnya itu berdasarkan ChatGPT. Sebenarnya gue agak-agak sih sama ChatGPT, ya udah nggak apa-apa, biar kita di sini objektif. Kalau misalkan pendapatnya dari gue langsung bahwa ini adalah color bleed kan pasti dia nggak percaya ya. Nah di sini gue kasih AI untuk menilai. Kemungkinan besar itu adalah efek dari color bleed, bukan sampel yang melewati jasa. Filter warna yang diterapkan seluruh gambar. Kualitas gambar yang rendah, hasil pemindaian tidak akurat. Pengeditan digital dengan transparansi tidak sempurna. Ya, kayak gitu ya. Ini bukan gua yang ngomong, tapi dari AI. Udah gitu aja, nggak usah panjang lebar, karena color bleed itu bisa color bleed itu adalah sebuah kekacauan dari pixel di sekitar karena reduksi sebuah image. Jadi simpelnya gini, gue punya 64 bit ukuran file, terus gue mau kompres jadi 32 bit. Artinya kan kita membuang 32 bit yang lain gitu kan. Nah di situ akibat dari pembuangan itu tercipta yang namanya reduksi dari setiap. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat tanggapan-tanggapan netizen mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Wahai para netizen, mari kita dukung sepenuhnya orang ini. Dia adalah aset bangsa yang wajib dilindungi dan didukung. Kalau punya asli dan sah, sudah pasti dengan bangga dia tunjukkan. Termu pasti kepanasan. Anak cerdas, ayo kita dukung anak ini. Alhamdulillah ilmu yang Allah berikan untuk kebaikan kebenaran. Bareskrim Polda Metro, tim forensik Yosua S. batasi topi merah dan tangkap bila dia berbohong. Bukti apalagi yang kalian dustakan? Rakyat bosan dengan kerja kalian yang tidak profesional. Udah gak ada obatnya. Diajak sesuai hukum malah tersangkain orang lain. Nanti rakyat kamu dibilang anarkis. Padahal kalau anarkis itu karena upaya hukum yang ditutup akhirnya meledak. Sudah saatnya para pejuang pencari kebenaran mendapatkan dukungan rakyat dan para ahli. Semoga kebohongan segera terbongkar secara terang benderang. Negara wajib kasih penghargaan kepada pemuda ini. Berjuang terus buat kebenaran. Ova Rektor UGM Kong Kalingkong, semoga Jokowi melakukan perbuatan jahat menjadi bajingan ijazah. Hati-hati dengan jaga diri, saya takut diculik orang-orang yang membenci orang jujur. Mantap, semakin banyak bermunculan pejuang kebenaran, masa depan anak bangsa untuk berjuang menyelamatkan bangsa. Logika akal sehat, dengan cara apapun kebohongan tetap bohong. Allah melihat, Allah Maha Kuasa. Potensi anak muda seperti topi merah rakyat seluruh NKRI mendung dan memberikan support. Ini baru dikatakan anak muda cerdas mencari kebenaran. Bravo. Ribuan triliun diembat Jokowi, semoga terbongkar semua. Seburuk-buruknya manusia ialah yang wajahnya tak elok dan berakhlak buruk. Mestinya orang itu malu dengan makin banyaknya fakta yang terungkap. Orang yang dapat gaji tapi masyarakat cari keadilan sendiri, bukan terkesan dihalangi. Terlihat jelas setiap penasihat Polri beristigma pendapat. Semoga yang membela kebohongan secepat dapat azab sampai 9 turunan. Karena kebohongan sampai memakan korban di Aceh banjir sampai 1000-an lebih. Ingat itu wahai semua pembela kebohongan. Jangan biarkan mantan pemimpin bodong menikmati hasil jerih payah rakyat. Dengan segala fasilitas yang dia dapat harus dikembalikan ke negara. Karena sesungguhnya haram bagi negara dipimpin yang tidak jelas asal-usulnya. Vicky Himpong itu pencari receh, bukan pencari kebenaran. Dia sudah kemana-mana akhirnya dapat uang haram dari posisinya yang terakhir. Teruskan bang, kasih paham para fanatik yang sudah kablinger. Kebenaran selalu akan dibully dan diruntuhkan oleh orang-orang jahat dan serakah yang tidak bermoral dengan segala cara. Tapi kebenaran tetap akan menemukan jalannya. Tanda tangan Prof. Syafian Effendi, palsu kata topi miring. Kalau bahasa Inggris Abah salah seperti Colmat Clourbright, karena Anda bukan orang Inggris dan tough
Anda di bawah standar akademis. Abang ini benar-benar orang benar, punya ilmu hanya untuk kebenaran melawan ketidakadilan. Berkah selalu ya bang. Bayaran abang surya di surga, orang lain jadi pengecut dan hipokrit. Abang dengan gagah dan gantengnya tetap istimewa berjalan pada jalur kebenaran. Termo harus bodoh, kalau tak bodoh ya tersesat. Apakah chat kipetnya bakalan dipecat juga seperti e-chatbot UGM Lisa? Siap maju terus mas, bongkar kejahatan dan kebusukan akal Jokowi. Banyak anak bangsa yang cerdas, punya keahlian, tapi memilih yang muda-muda dibohongi. Lanjutkan topi merah, perjuangan ijazah Jokowi pasti palsu. Topi merah terbaik pintar cerdas. Topi merah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tata bahasa yang melakukan. Jangan menggunakan bahasa secara otomatis karena apa yang dinarasikan dikoreksi. Contoh narasi kata yang artinya satu buah yang hanya boleh dipergunakan untuk kata benda jenis buah-buahan saja. Kejujuran mati di negeri yang dikuasai Islam. Komentar saya tentang Mas Topi Merah ini tetap seperti komentar saya sebelumnya, yaitu cerdas, berani, dan ganteng. Salut untuk pemuda ini. Sejelas apapun bukti-bukti kepalsuan gak bakalan diproses di rejim ini, Mulyono pasti dimenangkan di dunia yang korup ini. Ayo Topi Merah, bantu Roy CS ungkap kepalsuan ijazah Mulyono. Nanti para ilmuwan penelitian dipidanakan. Hanya dunia dinasti termulah yang ada bobrok semua. Hebat dan jujur anak ini, tidak ada yang bayar. Beliau ingin menunjukkan hasil pendidikannya dan sudah pasti ijazahnya asli. Beda dengan kubu sebelah, sudah bego sepintar, yang penting duit. Semakin digunakan tuh duit untuk makan, semakin parah omongannya. Anak muda yang hebat. Semoga tercerahkan buat para penggemar Jokowi dan anaknya. Orang yang merasa cerdas pasti paham. Bang, rumah pasang CCTV keliling lagi zaman teror kalau nggak sepaham dengan rejim penguasa. Para termul hanya mengincar harta majikannya. Kalau majikannya sudah mati, maka para termul akan mencari majikannya baru lagi. Tetapi semangat Topi Merah. Ngapain jauh dari fotonya aja, sepanjangnya melihat manusia sudah beda. Kenapa sulit-sulit? Anak ini aset negara yang harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Orang teliti kok di penjara. Ternyata kayak AI foto yang tertera di ijazah foto siapa gitu. Semangat. Invasi si Topi Merah, anak muda yang ahli di bidangnya, mestinya di dalam polisi karena ilmu itu universal. Keren dek, tenang dulu kok setelah lari-lari. Semua ucapan tidak akan bisa mengalahkan kenyataan. Kenyataan Bapak Jokowi selalu membantu rakyat kecil. Sudah banyak contoh yang bisa menolak keahlian ijazah Jokowi. Pada tahun 1985 UGM tidak melakukan wisuda di bulan November. Tapi Merah cerdas dan objektif. Lanjutkan. Jika waras pasti dukung Topi Merah kecuali termul yang jelek. Inilah argumentasi dengan ilmu dan data. Sementara pihak Jokowi lebih banyak omong-omong, tidak transparan sehingga multi tafsir. Betul diingatkan Bang Vicky Hempong itu baru tersesat. Dia aslinya orang baik. Semoga bisa kembali ke jalan yang benar lagi. Lanjutkan Topi Merah bongkar terus kebohongan Jokowi. Vicky Hempong kelihatan cerdas tapi salah berpihak. Kayaknya perlu disadarkan. Kasihan Vicky Hempong, masih muda tapi salah membela kebohongan kok dibela. Bagusnya Topi Merah jangan ladeni penjilat termo. Diterangkan juga nggak bakalan ngerti dan peduli. Kapan sih termo bisa bantah data ilmiah mereka biasanya mengancam karena polisi masih belak karena termo. Anak cukup cerdas dan kreatif dalam pengungkapan kejahatan digital. Sampai tipu-tipu bagi masyarakat yang tidak paham dunia digital. Saya dukung Mas, tetap jalani yang lurus untuk mencerahkan masyarakat agar pada nyadar bahwa dunia sudah sangat maju. Kalau ijazahnya palsu tidak akan diterima bekerja di perusahaan BUM. Yang benar tetap kita dukung 100%, tetapi semangat untuk menyuarakan kebenaran. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. NKRI adalah negara yang benar, dirusak oleh Mulyono dan ternak-ternaknya. Kan Lisa yang padahal ciptaan orang UGM sendiri sudah bilang Jokowi bukan lulusan UGM. Kalau di Google kasus overrektor UGM terkait LPS Bank BPR 29M. Mas Topi Merah, saya sudah subscribe ya. Titip pesan tetaplah di jalan yang benar untuk mengungkapkan kepalsuan. Hanya para termo biasakan yang membantah keterangan orang ini secara ilmiah.
Jadi langsung ke intinya, itu orang yang pas foto di dalam jasa Jokowi atau bukan, gak usah neliti kemana-mana. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.